Kejinya majikan aniaya 5 pembantu rumah tangga di Jakarta Timur dipaksa pukul diri sendiri. 5 pembantu rumah tangga di Jalan Jatinegara Timur 2, Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur kabur dari rumah majikannya akibat menjadi korban penganiayaan. Kelima korban yang seluruhnya merupakan perempuan asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah itu kabur pada Senin 12 Februari 2024 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dengan dibantu warga sekitar. Saksi mata Vina mengatakan korban mengalami tindak penganiayaan bila dianggap majikan berbuat salah. Berdasarkan keterangan awal korban saat ditolong warga, hanya diketahui bahwa selain dianiaya, para korban juga tidak digaji dan dipaksa bekerja sejak pagi hingga dini hari. Katanya dari 1 minggu lalu mereka sudah punya rencana lari. Pas hari kejadian itu awalnya mau kabur dari jam 2, tapi anjing peliharaan majikan yang menggonggong, ujar Vina. Belum diketahui pasti bagaimana kondisi para korban setelah dibawa warga ke Polres Metro Jakarta Timur untuk mendapatkan perlindungan atas kasus yang dialami. Warga berharap kasus penganiayaan yang dialami kelima korban itu dapat diusut secara hukum agar tidak ada lagi kasus pembantu rumah tangga menjadi korban kekerasan majikannya. Dari 5 korban itu, 2 anak umur 17 tahun, 1 umur 23 tahun. Untuk 2 orang lagi saya nggak tahu. Mereka ada yang kerja sudah 2 bulan, 1 bulan ada yang 3 hari, tutur Vina. Sebelumnya kelima korban melarikan diri dari rumah majikannya dengan cara memanjat dari tembok belakang rumah, menaiki genteng, lalu memanjat pagar rumah setinggi 2 meter. Saat melarikan diri, 2 orang korban terluka pada bagian tangan, kaki, dan kepala akibat terkena kawat berduri pada bagian pagar. Pecahan kaca sewaktu turun dari pagar rumah. Kedua korban lalu bergegas dibawa warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, sementara 3 korban lainnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Kebetulan semalam kan saya nginep di kantor nih, karena saya posisi domisili saya kan tinggal di Tangerang, jadi kadang kalau nggak sempat pulang saya di kantor. Nah semalam pas lagi nginep di kantor, kira-kira jam 2:30 teman saya bangunin nih, Bu bangun, dia bilang gitu kan, di sebelah ada kejadian, itu sekitar jam 2:30. Saya bilang ada apa, nggak tahu tuh rame-rame. Nah pas saya keluar itu lebih kurang jam 3, pas saya keluar jaraknya dari kantor saya itu lebih kurang satu rumah, satu ruko. Nah pas saya lihat itu orang udah rame, nah pas saya lihat ada anak perempuan yang satu di depan pagar, itu umurnya itu 17 tahun, yang satu lagi masih di atas pagar dan pagarnya itu kawat-kawat semua, yang satunya lagi masih digenteng. Saya kan jadi, Neng kalian pada ngapain? Aku bilang gitu kan, Bu tolongin, kata kami mau kabur, emang dari mana? Kami kerja di dalam, dia bilang gitu. Oh ya wes, maksudnya turun dulu yuk, bantuin bareng-bareng. Nah pas dia turun, dia bawa tas gitu kan, pas yang satunya turun, yang satunya lagi turun, yang satunya yang udah turun duluan itu udah luka, kakinya luka berdarah, tangannya luka, itu namanya tadi kalau nggak salah. Nah besok saya tanya, Neng kenapa saya kerja di dalam Bu, kami mau kabur, masalahnya apa? Karena di dalam ada penyiksaan, dia bilang gitu. Nah kalian ada berapa orang di dalam? Kami ada 5, yang 2 lagi kemana? Yang 2 lagi nggak taunya udah lompat duluan, udah lompat, dan mereka lompatnya itu di posisi apa namanya itu, bling-bling ya, karena kan rumahnya kan di pagar pakai paku-paku tuh, dan ada bling-blingnya. Jadi yang 2-nya luka, udah dibawa sama abang gojek ke rumah sakit, sama pak polisi juga dibantu, itu kepalanya bocor deh. Nah yang 3-nya masih tinggal. Nah pas saya tanya, kalian di sini udah berapa lama? Dia bilang ada yang 1 bulan, ada yang 3 hari, ada yang 2 bulan. Kenapa kalian mau pergi? Di dalamnya dibilang ada itu kan, dan mau minta izin keluar nggak bisa. Jadi intinya mereka istilahnya minta tolong dibantu diselamatin. Dan akhirnya saya bawa ke Polres yang terdekat. Di sana mereka bikin laporan dan alhamdulillah mereka selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.